Sobat Pijar, selamat datang kembali di Pijar News bersama dengan saya, Yemi Mahutapea. Nah, memasuki bulan yang baru ini, Pijar TV ingin kembali berbagi update dengan saudara. Terima kasih ya untuk dukungan doa, dana, volunteer, dan semangat saudara yang sungguh menjadi bagian yang sangat penting bagi pelayanan media Pijar TV ini yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan sampai hari ini mempercayakan pelayanan ini kepada kami untuk menyiarkan kabar kasih Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Nah, Pijar TV disiarkan melalui layanan Pay TV Transvision dan saudara bisa menyaksikannya jika berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Nah, bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran televisi selama 24 jam. Nah, bagi saudara nih yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV yaitu www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Selain itu ya saudara, Pijar TV juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV, juga promo-promo giveaway merchandise Pijar TV yang keren-keren banget deh pastinya. Dan sudah menjadi misi utama Pijar TV ya untuk membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan yang didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja ataupun oleh para penginjil akibat sarana transportasi dan akses yang sulit. Nah, Pijar TV ingin ada di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga setiap pemirsa agar pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah-tengah setiap keluarga dan komunitas. Nah, dengan kerinduan ini, Pijar TV terus memproduksi program-program in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Nah, puji Tuhan melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau banyak audiens. Nah, di bulan ini kami baru saja merilis sebuah program baru loh, yaitu Sela. Sela adalah program respon terhadap permohonan doa para pemirsa Pijar TV yang kami tayangkan setiap hari di Pijar TV di jadwal tayang yang tertera berikut ini. Nah, dalam program ini kami bukan hanya berdoa bersama dengan para pemirsa Pijar TV dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, namun kami juga mengajak pemirsa untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan kami. Untuk itu, mari terus kirimkan permohonan doa saudara ke nomor WhatsApp dan call center Pijar TV agar kami bisa berdoa setiap hari bersama dengan saudara. Nah, ada kabar terbaru juga nih dari Pijar TV, di mana di bulan Oktober 2023 ini, Pijar TV akan kembali memproduksi episode-episode baru Ku Tahu Yang Kupercaya dengan tema Doktrin Tentang Allah. Nah, produksi kali ini akan dilakukan di Kota Denpasar, Bali, bekerjasama dengan Revaya Mission Center dan juga STTII Bali. Program Ku Tahu Yang Kupercaya sudah diproduksi sejak tahun 2016 bersama dengan Pendeta Esra Alfred Soru dan juga Pendeta Marta Yudano. Nah, sudah lebih dari 131 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi, pelajaran tentang Roh Kudus, 10 perintah Allah, dan kristologi. Nah, program Ku Tahu Yang Kupercaya ini secara konsisten menghasilkan respon dari pemirsa yang cukup signifikan, di mana pemirsa yang merespon banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan yang dalam dan juga spesifik tentang kristologi dan penafsiran ayat-ayat Alkitab. Nah, program Ku Tahu Yang Kupercaya ini juga memang secara khusus diproduksi untuk memperlengkapi bukan hanya seluruh pemirsa Pijar TV, namun hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di lokasi-lokasi yang cukup jauh untuk dijangkau informasi agar mendapatkan bekal yang dalam tentang kekristenan yang bisa dibagikan kepada komunitas dan jemaat lokal yang dilayani. Untuk itu, secara khusus program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan untuk bertanya, terus minta didoakan, dan menggunakan setiap episodenya menjadi bahan pendalaman Alkitab. Nah, sejak mulai diproduksinya di tahun 2016, program Ku Tahu Yang Kupercaya sudah ditonton lebih dari 29 juta pemirsa, baik melalui platform televisi maupun YouTube. Juga sejak mulai ditayangkan di tahun 2018,
Program Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 58.000 responden Pijar TV. Dan data ini meyakinkan kami bahwa program-program pengajaran menjadi sangat ideal bagi pemirsa Pijar TV karena program-program ini sudah dengan berhasil memicu masuknya banyak respon dari pemirsa yang mengantarkan kami untuk membuka hubungan komunikasi dengan lebih baik lagi kepada mereka. Nah, berikut ini adalah testimoni-testimoni dari pemirsa program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom, saya sangat diberkati acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya rindu bisa ikut di acara ini. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta Esra Alfred Soro. Selamat siang, terima kasih Pak Pendeta Esra Soro atas penjelasan jawaban doa yang baru saja disiarkan. Terima kasih Pijar TV, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas pemberitaan firman Tuhan melalui hambanya yang di Pijar TV. Saya bersyukur kalau hari ini saya tahu bahwa saya pewaris kerajaan Allah. Itu karena khotbah-khotbah dari Pak Esra. Sementara dari kecil saya sekolah minggu tetapi hasilnya 0. Terima kasih Pak Esra Soru. Ku tahu yang ku percaya bagus acaranya. Acara itu seperti kelas pendalaman Alkitab. Bagus, Pendeta Esra Soru banyak memberikan penjelasan yang berkualitas. Dari Pendeta Esra, saya bisa menjelaskan kepada diri sendiri dan menjelaskan ke orang-orang Muslim juga tentang keselamatan oleh iman kepada Yesus. Saya selalu menonton khotbah-khotbah Pendeta Esra Alfred Soro karena pengajaran beliau sangat alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, demi terus memuridkan pemirsa Pijar TV melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berpartisipasi dalam pembiayaan produksi program ini. Adapun setiap tahunnya kami membutuhkan dana sebesar Rp118.400.000 untuk memproduksi 21 episode program selama 5-7 hari berturut-turut. Nah, bagi saudara nih yang ingin berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini, partisipasi donasi Anda dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca Anda. Nah, ngomong-ngomong nih tentang program-program diproduksi oleh Pijar TV, kayaknya nggak kebetulan ya kalau di studio nih saya udah nggak sendiri, tapi saya udah didampingi oleh dua cowok kece, yaitu Kak Jo Octavianus dan juga Kak Ferry Peleni. Selamat datang, Kak. Halo. Hai. Thank you Emima. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Gimana Kak Ferry? Baik dong. Baik ya. Nah, kita mau ngobrol lebih lanjut tentang pelayanan Pijar TV dan juga peran media penyiaran ya dalam pelayanan kita. Nah, kita tahu ya kalau misalkan sekarang ini banyak orang yang berkata TV itu udah nggak terlalu ngaruh lah gitu. Orang jarang nonton TV. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Jo, apakah benar TV seolah-olah udah menjadi platform yang ditinggalkan oleh banyak orang dan tergantikan oleh YouTube dan juga sosial media lainnya? Iya, selama ini kan banyak orang berpikir bahwa orang kan udah banyak yang nonton di online ya. Kayaknya sedikit deh orang yang nonton di depan TV gitu saat ini ya. Ya, kita bisa punya pendapat seperti itu karena kita mungkin tinggal di perkotaan. Tapi buat orang-orang yang tinggalnya saat ini kan ada banyak banget ya orang-orang juga yang nggak tinggal di kota besar, tapi justru ada orang-orang yang tinggal di pedesaan, ada di daerah tepi pantai, di daerah pedalaman. Justru mereka adalah orang-orang yang saat ini justru masih jadi penikmat TV. Bahkan 95% dari daerah pedesaan itu masih nonton TV. Dan ini menjadi cara untuk mendukung cara belajar yang sistematis sebetulnya. Dan pastinya gini, kalau kita bicara soal TV, yang namanya kredibilitas sebuah TV itu sebagai platform yang dipercaya dan sebagai media yang sebetulnya kita tahu dia nggak punya kepentingan tertentu. Oke. Itu yang jelas namanya media TV itu seperti itu. Nah, kembali lagi soal banyak orang di pedalaman dan juga pedesaan yang masih nonton TV, dan bahkan menurut survei ada sekitar 95% di dalamnya, kita bisa lihat bahwa TV masih bisa menjadi tempat pembelajaran yang sistematis buat mereka. Bahkan gini, kalau kita lihat, kalau orang nonton TV biasanya di dalam satu buah keluarga, TV itu udah bisa jadi gaya hidup. Orang udah tahu misalkan, di jam sekian itu akan ada saluran TV ini. Orang langsung terprogram gitu, duduk di depan TV, di tempat ruang keluarganya kah, atau di tempat nonton TV-nya bersama-sama, di tempat jam itulah, maka mereka akan standby nonton TV di situ kan. Lalu juga gini, kalau kita bicara soal cara orang merespons, budaya cara merespons di TV dengan orang yang melihat suatu konten lewat online juga berbeda. Kalau orang yang udah nonton TV, responsnya itu lebih tenang. Ya kan, mereka mencoba untuk mengendapkan semua informasi yang dia terima gitu kan. Tapi kalau di online, orang tuh cenderungnya impulsif.
cenderung untuk merespon secara cepat, bahkan mungkin baru dengar setengah, dengar sebagian, dia pokoknya langsung udah tulis komen aja cepat-cepat gitu kan. Padahal dia belum dapat informasi utuh. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita bisa bilang bahwa inilah yang memicu banyak budaya yang salah, terutama dalam budaya Kristen yang terkenal saat ini disebut Christian attack culture. Gimana seseorang tanpa mendapatkan informasi yang utuh atau dia merasa bahwa informasi yang didapat sudah benar dan dia merasa bahwa pendapat lain yang bertentangan dengan dia itu adalah salah dan dia serasa punya hak untuk menyerang pendapat tersebut. Nah, itulah kenapa makanya kita sebagai platform televisi, tadi saya udah bilang bahwa platform TV itu orang kalau terima kan tenang karena mereka udah tahu itu program. Dan itu membuat penyiaran tujukan untuk menginformasikan, memberikan informasi dan juga memberikan pendidikan kepada orang yang menontonnya secara akurat untuk setiap informasi yang diberikan gitu. Oke, menarik nih. Tadi Kak Jo sempat mention ya soal Christian attack culture. Nah, ngomongin soal Christian attack culture tadi nih, sekarang kan emang fenomenanya tuh banyak banget ya hamba Tuhan yang menggunakan sosial media dan YouTube untuk menyanggah doktrin atau penjelasan mengenai firman Tuhan dari hamba Tuhan yang lain nih. Nah, sekarang udah ada Kak Ferry bersama aku mau tahu nih, menurut Kak Ferry gimana nih dampaknya buat orang-orang yang lagi dalam proses pencarian Tuhan gitu. Terus dia nonton video-video di YouTube atau sosial media lainnya yang punya unsur Christian attack ini nih. Menarik ya membahas tentang Christian attack culture ini ya, karena tidak terhindarkan gereja dan orang Kristen menjadi bagian dalam dunia sosial media ini, di mana pembahasan seputar gereja, seputar firman Tuhan itu banjir gitu di situ. Dan yang menarik ketika tokoh-tokoh ini mulai saling menyerang, itu sebenarnya ini ketika orang berdiskusi dengan cara yang dewasa, sebetulnya itu bisa jadi pembelajaran yang baik. Tetapi ketika terjadi serang menyerang, di mana dengan cara sikap yang tidak baik ya, dengan sikap apatis, sikap merendahkan, tidak ada kasih di situ. Saya sempat ingat ini ya, kalimatnya Edwin Louis Cole. Dia bilang kasih adalah syarat untuk kita menyampaikan kebenaran. Gitu. Jadi harusnya kasih itu jadi pertimbangan untuk sebelum kita mengatakan kebenaran. Meskipun seseorang itu salah, katakan kita juga atau berseberangan, tidak setuju pendapatnya, tidak seharusnya juga kita mempermalukan orang tersebut kan, begitu. Saya pernah dengar satu cerita tentang ada satu aliran sesat gitu ya, yang mencoba menginjili orang Kristen. Lalu satu orang Kristen ini berhasil mengkuliti gitu, berdebat sampai mempermalukan orang yang coba menjangkau dia gitu. Akhirnya orang itu pergi dengan kepahitan dan dia merasa menang gitu ya, gue menang gitu. Terus tiba-tiba setelah momen itu dia merenung dan dia bilang kalimatnya begini di buku itu. Saya lupa bukunya apa ya, tapi intinya dia bilang begini. Hari itu saya berhasil memenangkan perdebatan, tapi saya kehilangan jiwa yang bisa dimenangkan buat Tuhan Yesus gitu. Jadi itu yang mungkin harus jadi pertimbangan buat kita ya, bahwa berdiskusi itu baik, tetapi kalau kita tidak mampu menjadi teladan di sosial media, itu akan jadi bumerang terutama buat teman-teman yang sedang dalam masa pencarian gitu ya. Mereka kan tentunya dalam tingkat kedewasaannya belum siap untuk melihat orang Kristen kok begini gitu, pemimpin rohani kok begini. Mungkin buat beberapa orang yang sudah lebih dewasa lebih mengerti ya bahwa ya udah gitu, kita nggak perlu teladani gitu. Tapi buat yang baru-baru ya kita mendapati juga yang shock dan akhirnya tidak sedikit juga yang akhirnya mundur dari Tuhan. Sayang ya. Jadi batu sandungan ya Kak? Jadi untuk orang-orang yang belum percaya atau non-Nasrani jadi ngeliatnya nih sesama orang Kristen aja kok saling menyerang satu sama lain ya, jadinya batu sandungan. Nah, tapi kan walaupun sekarang ini Kak Jo bilang daerah-daerah pelosok gitu masih banyak yang nonton TV, tapi terkesan TV itu tetap kalah secara jumlah konten dibandingkan dengan YouTube dan juga sosmed lainnya gitu. Kan kalau di sosmed YouTube kita bisa sehari upload 5 video gitu kan, atau seminggu berapa video, dan banyak banget jutaan content creator di platform YouTube dan juga sosmed. Nah, aku pengen tahu nih, apakah Pijar TV nggak takut kalau misalkan kalah pamor sama sosmed, sama YouTube, Instagram, dan lain-lain? Gitu. Ya, kita pastinya gini kan, yang namanya zaman tuh kan selalu berubah. Dan juga setiap hal di dalam dunia ini kan pasti akan terus evolve ya, akan terus melakukan hal-hal yang baru pastinya kan. Nah, kita sekarang bicara soal apa? Apa kita bicara soal packagingnya, soal bagaimana menyajikan informasi, atau bicara tentang kualitas? Itu yang kita mesti coba bedakan dulu terlebih dahulu gitu. Karena gini, jumlah banyak itu belum tentu menyatakan sesuatu yang benar. Oke. Contohnya gini, ada banyak orang saat ini mengeluhkan
kok sekarang ada banyak banget sih pengajaran-pengajaran yang salah, ada hal-hal yang sesat seakan-akan dibiarkan gitu loh. Tersebar begitu aja informasi-informasi itu. Sebetulnya bukan salah satu faktornya bukan gini, bukan hanya sekedar karena semacam dibiarkan, tapi justru gini, orang yang mengetahui kebenaran memilih untuk diam, untuk menyatakan kebenaran itu sendiri, sehingga hal yang salah banyak terjadi. Nah, Pijar TV, kita bergerak dari sebuah keresahan gitu ya, dari sebuah keresahan, dan kita ngelihat bahwa gini, bahwa kita punya visi untuk kita bisa memuridkan orang, memuridkan bangsa ini lewat apa yang kita bisa lakukan dengan pemuridan lewat online, lewat media kita, lewat media TV saat ini. Nah, kenapa enggak dengan apa yang kita miliki saat ini, kita sebetulnya bisa berbicara tentang hal yang benar, tentang kebenaran itu sendiri. Nah, contoh gini, kalau misalnya kita bicara soal apa yang berubah dan apa yang baik, contohnya gitu ya. Kita pada beberapa waktu yang lalu, kita baru bikin sebuah film bersama dengan gerejanya Pak Esa Soru. Pada saat itu kita bikin film Suatu Hari Nanti. Oh ya, aku nonton. Bagus banget loh filmnya. Saya lihat kamu datang. Kak Ferry nonton, nggak harus nonton nih. Pemirsa Pijar TV juga harus nonton. Iya. Waktu kita buat Suatu Hari Nanti, kita sebetulnya mau ngasih lihat bahwa gini, bahwa sebetulnya gereja dimampukan untuk bisa bikin sesuatu dalam bentuk film untuk menyajikan kebenaran. Menyebarkan kabar baik itu nggak harus lewat khotbah aja kok, sebetulnya kita bisa kemas dalam bentuk film, seperti itu. Dan kita lihat ternyata ada banyak orang, terutama anak muda, yang menjadi peminat dan jadi penonton dari film tersebut, film Suatu Hari Nanti, dan pesannya tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Dan kita tahu bahwa program Ku Tahu Yang Kupercaya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Esra Soru itu adalah salah satu program di Pijar TV yang mendatangkan respon terbanyak saat ini. Nah, tadi kan Yemima tadi waktu di awal sempat bilang bahwa Pijar TV akan bikin satu program namanya Ku Tahu Yang Kupercaya di Bali nanti. Nah, dari program Ku Tahu Yang Kupercaya itu kita tuh lagi coba untuk combine. Bagaimana sebuah pesan pengajaran tapi kita buat dalam bentuk sinematik. Wow, menarik ya. Karena kita punya pengalaman bikin film, ada segmen tertentu, Ku Tahu Yang Kupercaya juga punya segmen tertentu di sana. Nah, kalau kita combine kan seharusnya itu jadi powerful banget. Makanya gini, tetap kita harus punya patokan gini, bukan packagingnya yang bagus, tapi kontennya juga harus bagus. Menyimak dari perkataan dari teman kita. Dari Bro Ferry. Bukan, yang mana? Adalah ya. Bahwa konten itu harus lebih besar daripada kontainernya. Saya nggak bilang itu dari Randy Chandranata ya. Kesebut. Makanya kita tahu bahwa konten itu harus lebih bagus daripada penyajiannya. Tetap konten itu harus lebih baik. Salah satu lagi kita punya program namanya Sela gitu. Di program Sela sendiri kita ngedapetin bahwa wah, ini program adalah program untuk kita bisa menyajikan bagaimana kerinduan seorang pemirsa pada saat itu, banyak yang mengirimkan pokok doa mereka ke Pijar TV gitu kan. Dan gimana kalau misalkan kita bisa membawa mereka pada hal yang benar, bahwa gini, kalau ada pokok doa yang dikirimkan, itu bukan berarti hamba Tuhan itu lebih hebat atau imannya lebih tinggi atau imannya lebih dekat sama Tuhan. Tapi justru sebetulnya kita lagi ngebawa bahwa ini tuh kita bisa loh, saya tuh sebagai hamba Tuhan mendampingi pemirsa kita untuk kita sama-sama datang sama Tuhan membawa pokok doa ini bersama-sama. Ini bukan bicara siapa yang lebih hebat imannya gitu loh. Nah, oleh karena itu, itulah yang coba untuk disajikan oleh Pijar TV saat ini, bahwa kita mau bahwa program-program seperti ini, baik itu kayak Ku Tahu Yang Kupercaya tadi ya, Ku Tahu Yang Kupercaya, karena kita udah tahu bahwa ada banyak respons yang udah masuk dalamnya. Lalu juga program Sela, Sela tadi adalah program di mana kita mencoba untuk mendoakan setiap pokok doa pemirsa yang sudah dikirimkan ke tim respon Pijar TV pada saat ini, untuk kita bisa sajikan dan berikan, sekaligus juga mendidik, yang memberikan informasi yang tepat, memberikan mereka bahwa kalau misalkan kita mau tahu kebenaran, tentunya kita harus melakukan dengan cara yang tepat. Nah, informasi yang tepat. Di dalam Pijar TV sendiri kita punya kita bekerjasama dengan kayak ada Pastor Ferry di sini, ada Pendeta Esra Soru, lalu juga ada Bapak Bambang Nursena gitu ya. Bersama hamba-hamba Tuhan yang tentunya kita tahu bahwa ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka punya kredibilitas tentang hal itu, punya kapasitas juga yang baik untuk melakukan hal itu, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita coba sajikan tentunya
memberikan sajikan yang terbaik lah intinya untuk para pemirsa kita. Udah seperti itu. Wow, itu jawaban yang sangat detail dan bagus banget loh. Enggak juga sih sebenarnya. karena gini loh sebenarnya, TV itu punya kelebihan. Iya. Yaitu men-create habit. Betul. That's the thing gitu ya, punya create habit. Orang kalau misalkan duduk di online, mereka try to crawling the information gitu. Mereka coba untuk mencari informasi. Tapi terkadang informasi yang dicari itu justru kelebihan gitu loh. Iya, ngerti. Belum tentu informasi yang tepat. Yes. Bahkan kadang-kadang informasi yang masuk justru bukan informasi yang dibutuhkan. Iya. Tapi kalau di TV, orang udah tahu. Mereka udah tinggal siap duduk bahwa apa yang akan mereka terima, mereka udah siap untuk terima karena tahu programnya di jam sekian sampai jam sekian. Yes. Sehingga mereka terima, dan ketika pengajaran, kita nggak bisa wah udah lewat 15 menit nih, diulang nggak bisa, dia harus ikut secara utuh kan? Iya, benar. Sikap seorang murid adalah duduk diam dan menerima pengajaran. Bukan kayak lihat menu lalu saya pilih apa yang saya suka, nggak bisa kayak begitu modelnya kan. Di kita punya contoh, kayak seorang pemirsa kita di Papua, orang di rumahnya dia udah tahu nih, kalau dari jam sekian sampai jam sekian, pokoknya TV nggak boleh diganggu deh. Ya, Karena bapak ini udah pasti pengen nonton Pijar TV. Ya. Nah, sikap orang nonton TV kan seperti itu kan? Benar. Karena mereka tahu programnya jam berapa dan saya seperti apa. Sama seperti ketika ada cerita kayak legenda gitu, sebuah legenda atau sebuah cerita yang diturunkan turun-temurun, ada repetisi, ada pengulangan di dalamnya. Dan ketika sebuah cerita diulang-ulang dan seperti habit yang kita dapatkan secara berulang-ulang, itulah yang menjadikan pengajar itu melekat di dalam kehidupan seorang pemirsa. Benar. Dan itu yang coba di-bring sama televisi seperti Pijar TV melakukan hal itu. Terus yang berikutnya yang terakhir adalah bahwa orang kalau nonton online, mikirnya kalau dia baca atau dia terima berita online, ini berita bener apa enggak ya? Iya. Mempertanyakan. Iya, kamu pertanyakan, ini bener apa enggak? Tapi kalau TV, trust itu jadi kata kunci. Trusted content itu jadi kata kunci, bahwa orang kalau misalkan nonton di TV, dia tahu, dia nggak pertanyaan ini host apa bukan ya? Iya. Lebih meyakinkan ya. Lebih meyakinkan. Makanya Benar. TV itu jadi sebuah ujian adalah kalau misalkan kita bisa membuat pemirsa meyakinkan mereka bahwa apa informasi yang terima itu adalah benar tanpa mempertanyakan, kita sudah berhasil. Yang gagal adalah kalau misalkan ketika mereka nonton di online, terima berita, wah ini hoax atau bukan ya. Tidak nonton TV, dia masih mempertanyakan juga, ini hoax apa bukan ya gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kegagalan. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab ya. Berdasarkan visi yang Tuhan sudah berikan pada kita, untuk kita bisa membagikan kabar baik dengan cara yang tepat, dan juga kita ingin membuat atau memuridkan setiap pemirsa kita dengan menyajikan program-program yang baik buat mereka untuk memuridkan mereka. Wah, luar biasa Kak Jo jawabannya. Nah, sekarang aku mau tahu pendapatnya Kak Ferry nih. Sama pertanyaannya, di tengah-tengah dunia sosial media, di mana makin banyak Christian influencer Kak. Banyak orang buat konten rohani, padahal background-nya mungkin bukan sekolah teologi ya, background-nya bukan sekolah Alkitab. Jadi berdasarkan pendapat dia sendiri gitu. Aku mau tahu pendapat kakak nih, kira-kira bahaya nggak sih? Dan kakak kan juga sebagai gembala nih, kira-kira apa kontribusi gereja supaya bisa mengurangi nih kayak informasi-informasi yang salah, dan juga gimana Pijar TV bisa bisa membantu mengurangi informasi yang salah yang ada di sosial media, karena banyak banget Christian influencer yang mungkin ya nggak bermaksud untuk menjadi ajaran sesat, tapi ajarannya sesat karena nggak biblical atau nggak sesuai Alkitab gitu. Iya, sebetulnya dunia sosial media itu menarik ya. Di situ orang bisa posting apa aja, orang bisa bicara apa saja, dan orang bisa menyampaikan pengajaran apa saja dengan berbagai bentuknya. Konten-konten yang kreatif gitu kan. Tapi nggak semua konten-konten tersebut bagus atau benar gitu, atau membangun bahkan. Justru perlu ada pihak-pihak yang seperti Pijar TV ini gitu, yang berfungsi sebagai filter. Jadi sebagai filter untuk memilih narasumber yang tepat untuk membahas topik yang tepat. Sehingga topik-topik ataupun yang menjadi pertanyaan dari orang-orang Kristen pada umumnya dijawab oleh orang-orang yang kredibel. Sebetulnya memang tidak jaminan juga orang yang sekolah teologi pasti lebih benar ya. Gitu. Iya benar juga sih. Mungkin ada yang tidak backgroundnya sekolah teologi tapi dia ingin belajar malah bagus kok gitu. Biasanya yang jadi isu sih biasanya masalah gambar diri sih gitu ya. Problem self image itu yang kan sekolah tinggi hati. Oh ya biasanya itu mentingin viralnya, mentingin likes dan komennya gitu dibanding unsur edukasinya, tanggung jawabnya terhadap orang yang mendengarkan. Makanya orang bersosial media harus punya sense of tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab itu. Dan kita percaya sih Pijar sebagai televisi dan pelayanan Kristen punya beban itu untuk dalam setiap tayangan-tayangan yang ada gitu. Dan
sikap gereja atau katakan para gembala ya, saya Iya. mewakili para gembala gitu. Kalau Iya. ngelihat yang Pijar TV lakukan dengan program-programnya sebetulnya bagus banget. Karena gini, kita bicara orang Kristen itu, kita bicara orang Kristen katakan se-Indonesia dengan background gereja yang berbeda-beda, wilayah yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sinyal lebih susah di situ gitu. Ada yang tadi yang orang-orang yang penikmat televisi karena mereka orang-orang yang tidak fasih dengan gadget gitu ya, jadi masih nonton televisi. Di situ saya percaya bahwa tayangan-tayangan Pijar TV itu bisa melengkapi, mengisi lubang-lubang yang tidak ada gitu, lubang-lubang yang masih ada di gereja-gereja tertentu. Mungkin gereja-gereja besar di kota besar lebih punya banyak bentuk pelayanan gitu ya, pendetanya banyak, keahliannya banyak. Tapi bayangkan ada gereja kecil di daerah yang cuma punya satu pendeta dan kemampuannya pas-pasan gitu. Kan kita tidak boleh merendahkan, tentu dia juga pasti punya panggilan. Tapi dengan ada Pijar TV, dengan tayangan-tayangan yang beragam, topik yang dibahas beragam, dulu kita pernah bahas apa ya Om Jia? AIDS ya, Macam-macam. tentang Ada banyak. AIDS, tentang macam-macam ya sih, LGBT. banyak ya LGBT gitu. Iya. Katakan di satu gereja ada 200 jemaat. Tidak semua orang ingin tahu tentang AIDS misalnya. Iya. Tapi mungkin ada 10 orang ingin tahu tentang AIDS karena berhubungan dengan itu hidupnya. Ya mereka nggak bisa tanya di gereja mungkin, Betul. tapi Pijar TV memberikan jawaban. Nah gitu-gitu lah. Jadi bisa mengisi gitu hal-hal yang mereka memang perlukan begitu. Iya. Jadi kalau gereja bisa bergandengan ya, gembala-gembala juga mendorong jemaat untuk bisa menikmati program-program Pijar TV. Bagus banget gitu untuk mengisi tadi lubang-lubang atau kekurangan-kekurangan dari gereja-gereja. Karena tadi kalau dibilang kesannya Pijar TV kok kayaknya kalah gitu ya dengan konten-konten yang ada. Aku rasa sih Kurang setuju. Pijar TV tidak dalam rangka bersaing ya, Betul, gitu ya. betul. Kalah menang kan bersaing. Betul. Pijar TV hadir untuk saling melengkapi dengan pelayanan-pelayanan lainnya, Mantap. dengan influencer lainnya, karena kita satu tubuh punya beban yang besar untuk menjangkau orang yang belum percaya di bangsa ini, termasuk memberi makan rohani orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini. Itu Yes. kan nggak perlu disaingin ya gitu. Benar. Bahkan Yes. menurut aku malah lengkap karena Pijar TV itu bergerak di platform YouTube juga, sosial media juga, dan di TV juga. Lengkap ya, Jadi semuanya. bagus banget sih gitu. Aku pribadi makanya ketika Om Jo kalau ngajakin tayangan, aduh kita support lah pokoknya lah ya nggak sih? Iya ya, dan aku suka banget tadi Kak Ferry sempat ngomong kalau narasumber di Pijar TV sudah difilter. Berarti kita yang diundang ke Pijar TV ini sebuah kehormatan ya Kak, karena kita sudah lulus Hasil filter. hasil filter gitu. Ya makanya kalau kalian datang kita hormat. Ya, jadi kita semua hormat kayak Pak bendera jadi kesannya ya. Tapi emang bener sih. kan? Iya. Kalau misalnya kita bicara soal kita sama gereja, kita nggak sayang-sayangan, tapi kita sayang-sayangan. Ya kan? Terus Hati-hati loh. Saya kita banyak kutipan-kutipan yang kita ambil dari sini ya. Nah, jadi juga sama juga bahwa kita juga fungsinya Pijar TV itu sebetulnya adalah memperlengkapi gereja, bahkan berjalan bersama dengan pelayanan gereja sebetulnya. Kita percaya bahwa gereja punya fungsi untuk mengumpulkan umat dan melayani umat untuk kenal dengan Tuhan gitu ya. Tapi jangan salah bahwa seringkali juga orang punya pikiran salah bahwa oh ini ada Pijar TV berarti konten kita yang ada di ibadah hari Minggu itu kita pindahkan saja untuk tayangan kembali di Pijar TV gitu loh. Sebetulnya kita bisa melengkapi gap yang ada. Ya. Ya. Kita nggak boleh hanya terfokus pelayanan jemaat itu hanya pada waktu hari Minggu saja. Ya. Tapi ada pelayanan dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu di mana kita bisa memperlengkapi setiap jemaat kita. Nah, oleh karena itu kenapa enggak untuk setiap gereja itu sebetulnya bisa bekerjasama dengan Pijar TV untuk membuat konten yang lebih dalam untuk mendalami setiap hal-hal pesan-pesan yang disampaikan di hari Minggu tadi. Ya. Bukan dalam bentuk khotbah tapi dalam bentuk yang lain untuk kita bisa memuridkan setiap jemaat-jemaat sehingga mereka mendapat pengenalan firman Tuhan dengan lebih baik gitu loh. Ya. Dan kami dari Pijar TV tentunya senang banget untuk kita tadi seperti apa yang Pastor Ferry tadi sebutkan bahwa bagian kita adalah berjalan bersama dengan gereja, memperlengkapi setiap gereja. Kalau gereja mau bukan hanya sekedar menayangkan, bahkan kita produksi bareng sama gereja. Kalau misalnya gereja Bersinergi ya. punya konten yang baik, lalu misalkan punya pengajaran yang sangat bagus, lalu kita pengen pilah menjadi modul pembelajaran atau modul pemuridan yang baik, atau bahkan mungkin sebuah gereja punya tim multimedia di dalamnya, kenapa enggak tim multimedianya bisa kita belajar di sini, belajar di Pijar TV karena kita punya seperti pelatihan gitu untuk tim multimedia gereja, bagaimana belajar dari pre-productionnya, productionnya gitu loh, sampai ke post-productionnya, bagaimana kita buat konten yang baik gitu ya. Karena konten yang baik itu, kembali lagi tadi soal dengan online gitu ya,
orang dapat informasi apa langsung tayangkan. Benar. Tapi di dalam TV untuk menjaga media yang bisa dipercaya, kita tuh proses pre-production itu jauh lebih panjang. Ada research di dalamnya. Itu dia tuh. Ada pengujian di dalamnya. Ada bahwa kita harus memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah informasi yang tepat dan bukan informasi yang diragukan. Lulus sensor dulu lah ya. Nah, istilahnya. ya ada proses-prosesnya di dalamnya. Qualified. Makanya kita selalu sebagai media TV betul-betul harus menjadi media yang bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat. Sekaligus juga kita ingin menjadi media yang berjalan bersama dengan gereja, menyampaikan kabar baik, memuridkan setiap orang, bukan hanya sekedar oh ini ada firman Tuhan, pokoknya taruh aja, tapi kita bagaimana kita juga bisa mengemasnya dengan menarik untuk setiap pemirsa kita. Yes, wow, menarik banget ya. Menurut aku, kalau aku bisa ambil kesimpulan, sebenarnya yang kayak Kak Ferry bilang tadi ya, bahwa gereja dan PJR TV itu berkolaborasi lah ya, walk hand in hand, sayang-sayangan. Dan juga banyak hal yang di gereja yang nggak bisa dibahas atau mungkin nggak sempat dibahas karena hari Minggu kita gereja cuma habis setengah jam kan. Biasanya present worship 30 menit atau 45 menit, habis itu khotbah juga 45 menit. 45 menit itu kan singkat banget untuk ngebahas banyak topik. Jadi di PJR ini bisa membahas hal-hal yang mungkin nggak dibahas atau belum sempat dibahas di gereja. Nah, pertanyaan terakhir nih, mungkin tadi udah sempat kejawab dikit, tapi aku mau tambah dapat kalian berdua gitu. Sejauh mana sih kira-kira platform PJR TV ini bisa mendampingi gereja menjalankan misinya dalam memenuhi amanat agung? Mungkin Kak Jo dulu. Ya, jadi seperti tadi udah disebutin juga bahwa kita dari PJR TV itu sebetulnya senang sekali untuk kita jadi media yang berjalan bersama dengan gereja. Kita bukan, seringkali gereja menyalahartikan apa yang dilakukan oleh pelayanan PJR TV. Kami bukan, pokoknya ada konten mana aja yang rohani, kita tampung semuanya. Nggak seperti itu. Tapi justru kita lebih senang bahwa gini, gereja saat ini punya banyak bahan pengajaran. Kenapa enggak kita bersama dengan PJR TV untuk kita bisa memberikan episode-episode atau tayangan-tayangan yang bisa memuridkan setiap para pemirsa kita. Kita yang tinggal di kota besar lebih beruntung karena kita bisa ikut conference, kita bisa ikut pembelajaran, ada berbagai macam sekolah teologi di dalamnya, ada berbagai komunitas untuk kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Tapi seperti yang Pastor Ferry tadi bilang bahwa di daerah justru kekurangan informasi, kekurangan pembelajaran, bagaimana mengupdate tentang pengetahuan mereka atau hal-hal yang bisa disajikan untuk bisa melayani jemaatnya dengan lebih baik. Melalui PJR TV, kita bisa bekerja sama dengan setiap gereja yang ada di kota saat ini untuk kita bisa menyiarkan bahan-bahan yang lebih dalam daripada sekedar yang bisa dibagikan di mimbar agar para jemaat, agar para gereja yang ada di daerah dan para gembala hamba Tuhan yang di daerah pun bisa mendapatkan informasi, bahkan bisa memuridkan setiap jemaatnya melalui apa yang ditanyakan oleh PJR TV. Oleh karena itu kita senang banget untuk bisa menggandeng setiap gereja Tuhan untuk bisa berjalan bersama-sama melakukan ini bersama-sama supaya amanat agung dapat dilaksanakan di masa kita. Mungkin Pastor Ferry mungkin amanat agung tugas kita semua ya. Ya, Kak Ferry gimana? Sekitar 10-15 tahun lalu kayaknya ada banyak gereja yang sering mengeluh soal kami kekurangan resources gitu ya. Kami kepengen memuridkan, kami kepengen sharing ABCD, tapi kami nggak punya resources. Tapi hari ini rasanya kalimat itu udah nggak boleh ada lagi ya. Resources sudah tersedia, salah satunya melalui tayangan-tayangan dari PJR TV gitu ya. Tayangannya free gitu, artinya bisa dipakai langsung. Apalagi buat orang-orang yang nggak suka baca, tinggal nonton tuh ya nggak sih? Bener banget, tinggal nonton gitu. Banget. Jadi ibaratnya kita mau tahu soal tadi soal LGBT atau AIDS gitu. Daripada kita baca buku gitu, mungkin waktunya nggak ada buat teman-teman yang sibuk. Nonton aja udah langsung dapat poin-poin penting yang kita bisa pelajari dan kita bisa bagikan lagi di Komsel dan sebagainya. Jadi resources tuh ada. Bukan cuma itu, resourcesnya juga kredibel. Dan PJR TV tidak berpihak pada aliran gereja tertentu, gitu kan? Itu jadi apa ya, pasti teman-teman dari PJR ini sudah mensortir sedemikian rupa supaya apa yang disajikan itu tidak pro ke aliran tertentu kan. Artinya pendeta gembala nggak perlu takut gitu. Ini makanan yang safe untuk lambung rohani jemaat gitu ya. Tidak akan mengarahkan pada kok jadi beda sama doktrin gue. Itu enggak gitu. Dan ragamnya kaya gitu ya, dari yang pembahasan doktrinal gitu ya, yang seperti Pak Esa Soru, Pak Manursen, sampai yang kekinian gitu ya, sampai yang asik dan tema-tema topik-topik yang lagi hits itu ada di PJR TV. Jadi kebutuhannya mencakup semua. Jadi tinggal kalau tanya sejauh mana platform ini bisa membantu gereja, sejauh pemimpinnya, gembalanya, atau orang dalamnya mau gunakan resources ini sih. Sejauh mata memandang ya Kak. Resourcesnya ada di depan mata, tinggal dipakai aja. Intinya ini makanan udah ada, tergantung kita mau makan atau enggak. Udah dikasih, diberikan, dan bahkan bukan cuma dikasih dan diberikan, tapi udah disortir nih sehat makanannya. Jadi buat
tubuh kita, tubuh rohani kita juga mantap. Lambung rohani kita sehat. Lambung rohani kita sehat. Wow, thank you banget ya Kak Jo, Kak Ferry untuk obrolannya yang sangat berisi ini. Very meaningful, very impactful juga. Terima kasih. Dan saya senang banget sih bisa ngobrol sama Kak Jo dan Kak Ferry karena banyak banget yang dipelajari dan tadi kita udah sempat menanggapi juga ya fenomena Christian attack culture yang tadi dibahas. Terus Pijar TV juga ingin membekali pemirsa dengan program pembelajaran Alkitab yang lengkap dan detail nih yang kami sajikan dalam bentuk talk show di dalam program Semua Kitab Suci. Nah, Semua Kitab Suci adalah program TV yang mempelajari seluruh Alkitab, kitab demi kitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan program ini merupakan penerjemahan dari program Koleketar yang merupakan program TV Arab pertama yang mempelajari seluruh Alkitab, buku demi buku dari Kejadian hingga Wahyu. Nah, Semua Kitab Suci ini tayang setiap hari di Pijar TV dengan jadwal penayangan sebagaimana yang tertera di layar berikut ini. Nah, bagi 10 pemirsa terpilih setiap bulannya yang rajin mengirimkan pertanyaan dan permohonan doa di nomor kontak yang tertera di layar kaca Anda akan mendapatkan merchandise menarik dari program Semua Kitab Suci ini loh. Makanya segera saksikan program Semua Kitab Suci hanya di Pijar TV. Nah, berikut ini ada juga nih kesaksian dari salah satu pemirsa Pijar TV yang diberkati dengan salah satu program Pijar TV dan kini mampu berdampak buat komunitasnya dan juga mampu untuk bertumbuh dewasa dan taat pada kehendak Tuhan. Mari saksikan. Isinya kok Kak, aku habis dapat gajian pertama aku, Kak. Kakak mau ke traktir apa? Sini semua duit lo. Janganlah, Bang. Aku juga punya Sini. keperluan. Bang, janganlah, Bang. Gua butuh Bang, duit lo. Janganlah, Bang. Aduh, aku juga punya keperluan, Bang. Iya. Bang, Ah. Bang, udah jangan. Wait, Bang. Bang, janganlah, Bang. Weh, kemanan. Kemarin kan udah, Bos. Gua butuh sekarang. Sekarang, Bang. Jangan, Bang. Lama lo. Kemarin kan udah, Bang. Bang. Yang mati terhadap dosa, die in sin. Ada penjahat yang tidak bertobat, ini mati dalam dosa, die in sin. Tapi ada Yesus yang di sana, die for sin, mati untuk dosa. Yang mati untuk dosa ini hanya bisa Kristus, tidak bisa ada orang lain mati untuk dosa, tidak. Dan seluruh manusia hanya terbagi dua, die to sin atau die in sin. Kalau kamu tidak mati terhadap dosa, kamu akan mati dalam dosa. Tapi supaya bisa mati terhadap dosa dan tidak mati dalam dosa, supaya die to sin dan tidak die in sin, maka perlu percaya pada die for sin. Kematian yang menebus atau kematian untuk dosa. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Ya, Dia lembut memanggil engkau. Kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang.
Hei semua penjahat, dengar baik-baik pada saya hari ini. Kamu mungkin dianggap jahat dan jahat sekali. Tapi ingat, tidak ada yang terlalu jahat untuk diampuni dan untuk mendapatkan pengampunan. Tapi kamu yang rasa diri baik dan tidak perlu juru selamat, kamu akan binasa. Karena itu entah kita orang jahat atau orang baik, segera datang percaya pada Yesus supaya kita diselamatkan olehnya. Cel, kakak mau kembaliin nih uang yang kakak ambil kemarin. Hah? Maafin kakak ya. Hah? Ya udah, kamu hati-hati ya. Kerja yang baik, kerja yang jujur juga ya. Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yaudah kak, aku pergi kerja dulu ya. Oke, hati-hati ya. Iya. Kau yang sesat, marilah. Baiklah pemirsa, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan Pijar TV ini untuk menjadi berkat yang indah bagi begitu banyak orang. Namun kami sungguh menyadari bahwa pelayanan ini takkan mungkin bisa terjadi dan seberdampak ini jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan Pijar TV dalam segala bidang, baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan mendalam yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Nah, donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya dalam wadah media siar dan membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga dapat mulai mempengaruhi komunitas lokal mereka untuk mengikut Kristus. Nah, dukungan dana rutin saudara memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami, juga memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita capai bersama-sama dengan donasi saudara. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Nah, dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual para pemirsa. Nah, dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Nah, dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sangat-sangat sulit untuk dijangkau oleh internet. Nah, berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV di bulan Agustus 2023 ini. Dengan donasi yang menampukan kami untuk melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Nah, sekitar 5.000 orang di dalam percakapan ini sedang dilayani untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan kurang lebih 630 orang sedang dilayani oleh gereja-gereja lokal yang menjadi mitra dari Pijar TV. Sekali lagi terima kasih. Nah, bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan QR Code tertera untuk mengisi form untuk menjadi donatur rutin kami. Berapapun donasi saudara sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Baiklah pemirsa Pijar TV, sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Sekali lagi saya Yemi Motapea dan salam terang bagi Indonesia. Bye-bye.